Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Kali ini saya akan menyampaikan tentang cara menyusun laporan arus kas dengan mudah dan benar ya. Oleh karena itu, untuk Anda yang belum subscribe, like dan share video-video dari saya, silakan untuk subscribe dan silakan untuk di-share ke teman-teman Anda agar video-video ini dapat lebih bermanfaat. Baiklah, sebelum kita mulai, mari seperti biasa kita berdoa. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Doa selesai? Baiklah. Jadi laporan arus kas ini merupakan rangkaian dari beberapa laporan yang sudah disusun sebelumnya. Ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal, ada neraca, dan ini adalah berikutnya laporan arus kas. Nah, menurut pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 2 PS Akad 02 ya, bahwa laporan arus kas itu harus melaporkan aliran kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasional investasi dan pendanaan ya. Dengan demikian, laporan arus kas itu menggambarkan arus kas yang masuk dan keluar dari satu perusahaan selama periode tertentu. Lalu tujuan dibuatnya laporan arus kas diantaranya adalah untuk memberikan gambaran kegiatan manajemen dalam operasi ya, dan kegiatan operasionalnya untuk investasi dan pendanaan. Informasi tersebut ini berguna untuk memprediksi ya arus kas perusahaan pada masa yang akan datang. Dalam video ini tidak membahas makna maupun teori tentang arus kas itu sendiri ya, tetapi hanya akan membahas bagaimana cara menyusun laporan arus kas dengan penalaran yang mudah dipahami. Oke? Baiklah, lalu bagaimana cara menyusun laporan arus kas dengan benar? Nah, salah satu cara menyusun laporan arus kas adalah dengan membandingkan neraca dua periode ya. Dari neraca dua periode tersebut yang dibandingkan, maka dapat diketahui data perubahan dalam pos-pos neraca. Nah, cara untuk mendapatkan data hasil perubahan pos-pos neraca tersebut adalah dengan membandingkan data setiap pos neraca, neraca akhir ya, selama satu periode dengan pos yang sama dalam neraca akhir periode sebelumnya, atau dapat juga dilakukan dengan membandingkan masing-masing pos dalam neraca awal dan neraca akhir suatu periode. Nah, hal ini dapat dilakukan karena pada dasarnya neraca akhir suatu periode itu akan menjadi neraca awal pada periode berikutnya. Nah, untuk memperjelas, berikut ini diilustrasikan ya penyusunan laporan arus kas pada satu perusahaan dagang ya, pada satu perusahaan. Nah, silakan Anda pahami dengan baik. Misalnya di sini CPXXX merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam perdagangan sepeda motor bekas. Nah, perusahaan ini telah beroperasi sejak tahun 2010. Berdasarkan neraca tahun 2010 dan 2011 dapat disampaikan sebagai berikut ya. Anda nanti diminta untuk membuat laporan arus kasnya untuk periode 2011 atau 31 Desember 2011. Anda perhatikan, ini adalah neraca perbandingan pada tahun 2010 dan 2011 ya. Anda perhatikan akun-akun dari kelompok aktiva dan kelompok pasiva ya. Kemudian berdasarkan neraca perbandingan seperti yang terlihat pada gambar tadi ya, maka
dapat dibuat laporan arus kas, di mana tahap pertama untuk menyusun laporan arus kas ini adalah berdasarkan neraca perbandingan, yaitu dengan mencari perubahan terhadap pos-pos atau akun-akun dalam neraca tadi. Nah, perubahan tersebut bisa saja naik atau meningkat, atau bisa juga turun ya. Kemudian perubahan naik ini artinya neraca pada tahun berjalan terjadi kenaikan saldo akun yang dibandingkan neracanya pada tahun sebelumnya. Nah, perubahan menurun ini artinya terjadi penurunan saldo dari akun dalam neraca tahun sekarang dibandingkan neraca tahun sebelumnya. Nah, dari hasil neraca tahun 2010 dan 2011 CPXXX ini, maka dapat diperoleh perubahan-perubahan dari masing-masing akun dalam neraca terlihat seperti penyajian berikut ini. Anda perhatikan, misalnya di sini ada akun kas ya. Tahun 2010 kasnya itu 10.117.000. Tahun 2011 80.024.000. Ini berarti ada perubahan naik ya, sebesar 69.850.000. Nah, nilai inilah yang nanti akan kita cek arus kasnya seperti apa ya. Anda perhatikan perubahan-perubahan yang lain ya, mana yang nanti terkait dengan arus kas ya. Dari neraca perbandingan tadi, setelah kita ketahui perubahan naik dan turunnya saldo dari masing-masing akun, maka kita bisa menyusun laporan arus kas yang kurang lebih seperti ini ya. Anda perhatikan di sini, dari laporan arus kas tersebut Anda bisa lihat laba bersih sebesar 109.824.000. Ini berasal dari perubahan kenaikan saldo modal dari tahun 2010 ke 2011 sebesar 93.574.000 ditambah saldo prime 16.250.000. Ini dapat diketahui dari buku jurnal ya pada transaksi yang terjadi. Kemudian akumulasi penyusutan, baik penyusutan gedung maupun penyusutan yang lainnya, ini akan menambah laba bersih. Hal ini karena dua alasan ya, yaitu alasan pertama bahwa akumulasi tidak mengurangi kas, tetapi hanya mengurangi nilai aktiva yang bersangkutan, misalnya nilai gedung dan peralatan, sedangkan dalam laporan arus kas hanya akan menyajikan hal-hal yang menambah atau mengurangi kas. Nah, nilai aktiva tersebut berkurang karena telah dipakai ya, atau terpakai sebagai nilai ekonomisnya. Oke. Nah, alasan yang kedua, ketika proses perhitungan laba bersih, beban penyusutan, ini baik penyusutan gedung maupun penyusutan peralatan, itu telah mengurangi laba bersih, sehingga untuk menghilangkan nilai akumulasi penyusutan dari gedung dan peralatan, laba bersih harus ditambah dengan nilai akumulasi penyusutan gedung dan peralatan. Oke. Kemudian Anda perhatikan kenaikan utang itu menambah laba bersih. Karena ketika perusahaan berutang akan mendapat uang kas yang bersumber dari utang tersebut, sehingga apabila utang naik maka akan menambah kas perusahaan. Nah, penurunan utang ini mengurangi laba bersih, karena ketika terjadi penurunan utang berarti telah terjadi pelunasan utang yang menyebabkan kas berkurang. Selanjutnya, kenaikan piutang itu mengurangi laba bersih,
Karena saat terjadi piutang, ini berarti terjadi penjualan sepeda motor oleh CPXXX ya. Tetapi CPXXX ini tidak menerima kas hasil penjualan tersebut, dari hasil penjualan tersebut ya. Tetap dengan demikian ini terjadi atau dalam bentuk piutang. Padahal dalam perhitungan laba bersih, saldo piutang itu telah menambah laba bersih dalam bentuk penjualan. Sehingga untuk menghilangkan saldo piutang tersebut ya, dalam laporan arus kas, piutang ini mengurangi laba bersih. Selanjutnya, Anda perhatikan pembelian barang dagang sebesar 3.125.000 ini dapat diketahui dari adanya peningkatan persediaan barang dagang. Dengan kata lain, apabila persediaan barang dagang meningkat, berarti telah terjadi pembelian barang dagang. Demikian juga pembelian peralatan kantor sebesar 11 juta dapat diketahui dari adanya peningkatan saldo peralatan kantor. Lalu ada di situ pengambilan pride. Nah, dapat diketahui dari jurnal umum saat terjadi transaksi pride. Jadi Anda sambil perhatikan laporan arus kasnya ya. Dari laporan arus kas ini bisa kita ketahui di sini bahwa laba bersih 109.824.000 itu ditambah penyusutan ya, akumulasi penyusutan dan kenaikan utang. Total akumulasi penyusutan dan kenaikan utang itu sebesar 8.600.000 sehingga menjadi 118.424.000. Kemudian dikurangi dengan kenaikan piutang seperti yang tadi dijelaskan 2.030.000 serta kenaikan piutang wesel 2.100.000 dan penurunan utang 400.000. Dengan demikian dikurangi 4.530.000 hingga menjadi 113.894.000. Selanjutnya ada penggunaan kas untuk beberapa keperluan yang tadi seperti saya jelaskan. Ada untuk pembelian barang dagang sebesar 3.125.000, lalu ada pembayaran asuransi 300.000, lalu ada pembelian peralatan kantor 11 juta, pembelian peralatan toko 13.369.000 serta pengambilan pride 16.250.000. Dengan demikian ada pengurangan atau penggunaan kas sebanyak 44.044.000. Dengan demikian saldo akhir dari kas tersebut adalah 69.850.000. Saldo ini harus sama ya dengan apa yang diperhitungkan dalam perubahan antara kas pada tahun 2011 dan 2010, yaitu sebesar 69.850.000. Oke, demikianlah pembahasan cara menyusun laporan arus kas ya dengan mudah. Semoga video ini dapat menambah pemahaman Anda dalam materi akuntansi, khususnya cara membuat laporan arus kas. Apabila Anda kurang jelas, silakan Anda ulangi video ini. Semoga Anda akan lebih jelas nantinya ya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.